Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ali baiti wa tabi'in wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubin alaihi salatu wassalam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Hakim, ya Fatahu ya Mubin. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah makana min ni'matin baminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatikal wasi'ata ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa alima ta'wil wa adim bin nasi bil hajji yatuka rijala wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi bi 'ulumihi wa barakatihi wa asrarihi fi dzarila. Qala Allahumma sahhil lana kutuba kullaha. Adik-adik yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada ahli keluarganya, sahabatnya, semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita simak salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Imam At-Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. La tazulu qadama ibni Adam yaumal qiyamati min 'indi rabbih hatta yus'ala an khamsin an umrihi fi ma afnah wa an shababihi fi ma ablah wa malihi min aina tasabah wa fi ma anfaqahu wa madza amila fima alima. La tazulu qadama ibni Adam yaumal kiamati. La tazulu tidak akan bergeser. Qadamu la tazulu qadamu tidak akan bergeser kaki seorang hamba yaumal kiamati pada hari kiamat. Min 'indi rabbih dari sisi Tuhannya. Hatta yus'ala an khamsin sehingga dia ditanya tentang 5 perkara. An umrih fi ma'afnah. Dia akan ditanya tentang umurnya, untuk apa umurnya dihabiskan. Wa an syababihi fi ma'ablah, dan tentang masa mudanya, untuk apa ia gunakan. Wa malihi min aina tasabah wa fi ma anfaqah, dan tentang hartanya dari mana dia dapatkan, dari mana dia usahakan, dan kemana dia akan belanjakan, kemana ia akan menghabiskannya.
wa madza amila, dan apa yang dia kerjakan di dalam perkara yang ia telah mengetahuinya. Atau di dalam riwayat lain, wa fi riwayatin ukhra, di dalam riwayat yang lain, wa an ilmihi madza amila fihi, dan tentang ilmunya apakah dia telah mengamalkannya atau tidak. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bergeser kaki seseorang nanti seorang hamba pada hari kiamat sehingga akan ditanya, untuk apa umurnya dia habiskan. Maka berbahagia sekali adik-adik yang duduk di sini bisa menuntut ilmu, bisa menghabiskan masa apa? Masa umurnya demi agama. Menghabiskan umurnya untuk fisabilillah, menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia sedang berjuang di jalan Allah fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang. Maka ketika ada di sini, ada dalam keadaan dihitung sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjuang menuntut ilmu, berjuang untuk menggali warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita sedang mempersiapkan diri kita untuk apa? Linashril ilmi, linashrid din, untuk menyebarkan ilmu, untuk menyebarkan agama. Maka berbahagialah umur kita habis untuk apa? Habis untuk mencari ilmu agama, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Satu, kita sudah apa? Umur kita tadi sudah digunakan, kita habiskan untuk agama, untuk Allah. Berarti kita sudah satu, bebas dari pertanyaan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kebahagiaan, kesuksesan manusia hanya dalam agama, hanya dalam ketaatan kepada Allah. Syekh Imam Al-Haddad mengatakan di dalam kitab Sabilul Iddikar wal Iktibar, halaman 35, wa'lam anna tula umri fi ta'atillah, dan ketahuilah bahwasannya tulal umri, panjangnya umur, berkahnya umur, fi ta'atillah, di dalam ketaatan kepada Allah. As-sa'adah, kulla sa'adah fi ta'atillah. Kebahagiaan, setiap kebahagiaan hanya di dalam taat kepada Allah. Ketika kita mencari kebahagiaan selain itu, selain dalam ketaatan kepada Allah, maka tidak akan mendapatkan sama sekali. Karena apa? Karena Allah tidak meletakkan kebahagiaan di selain ketaatan kepada Allah. Man talaba ma lam yukhlaq, kata Syekh Imam Ibnu Athaillah Al-Askandari dalam kitab Al-Hikam, man talaba ma lam yukhlaq at'aba nafsahu wa lam yurzaq. Barang siapa yang mencari perkara yang tidak Allah ciptakan, faqad at'aba nafsahu walam yurzak, maka sudah mencapaikan dirinya, melelahkan dirinya di dalam perkara yang tidak Allah berikan rezeki kepadanya. Apa itu? Hiya ar-rahatu wal farhu fid dunya, yaitu kesenangan dan kebahagiaan di dunia. Jadi kalau kita cari kesenangan, cari istirahat,
cari ketenangan, tidak ada di dunia karena Allah tidak ciptakan di situ. Allah akan berikan kebahagiaan itu di akhirat. Tapi Allah meletakkan kebahagiaan manusia dunia dan akhirat hanya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahbubun wa marghubun fi, yang disukai dan yang diinginkan di dalamnya yaitu adalah ketaatan kepada Allah, habisnya umur di dalam taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala alaihi salatu wassalam, qala telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man tala umru wa hasuna amaluh, sebaik-baik dari kalian adalah orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluh, dan orang yang baik amalnya. Orang yang berkah umurnya adalah orang yang baik amalnya. Jadi berbahagialah orang yang panjang umurnya. Khairun nasi man tala umruhu hasuna amaluh, umurnya panjang dan baik amal perbuatannya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh, dan paling buruknya manusia adalah yang panjang umurnya dan buruk amal buruknya, amal perbuatan. Maka yang disebut dengan tola umruh itu adalah al-barokah fi umri. Al-barokah fi umri apa Ustadz? Yaitu berkah umurnya. Kalau umurnya dipakai taat, kalau umurnya dipakai takwa, kalau umurnya dipakai ibadah, umurnya dipakai dia habiskan untuk kebaikan, berarti umurnya berkah, barokah. Umurnya dalam keridhaan Allah ketika dia habiskan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, la yatamannayanna ahadukumul mauta imma muhsinu fala'alahu yazdad wa imma musiu fala'alahu yasdatib ayatub wa yaqtadir. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamannayanna, janganlah kalian mengharapkan kepada kematian. Saya sudah tidak ada harapan lagi, saya menikmati saja. Ini tidak boleh. La yatamannayanna ahadukumul mauta, janganlah dari kalian mengharapkan kematian. Imma muhsinun, jika dia baik, fala'allahu yajdad, semoga bertambah kebaikannya. Wa imma musiun, dan apabila dia berbuat buruk, orang yang berbuat keburukan, fala'allahu yasta'tib, maka semoga saja dia bertobat. Ayatubu wa yaqtadiru, yaitu dia meminta ampun, meminta tobat, wa yaqtadir, dan memohon maaf kepada Allah. Jadi ketika seseorang dalam hidupnya tidak boleh, bahkan Rasul melarang untuk menyegerakan diri, untuk disegerakan meninggal. Tapi bagaimana? Waj'alli hayatan ziyadatan min kulli khairin waj'alni mautan rahatan min kulli syarrin waj'alni hayatan ziyadatan min kulli khairin waj'ali mautan rahatan
kulli syarrin. Ya Allah, waj'alni hayatan ziyadatan. Jadikanlah bagiku hayatan ziyadatan, kehidupan yang bertambah-tambah, min khairin, dari kebaikan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menakdirkan saya untuk meninggal, dipanggil oleh Allah rohatan, sebagai apa? Sebagai istirahat min kulli syarrin, dari keburukan. Jadi jangan minta mati, ya Allah, matikanlah saya sekarang. Saya sudah tidak ada jalan hidup lagi. Jangan. Tapi doanya tadi seperti itu. Waj'alni hayatan ziyadatan min kulli khairin. Waj'alni mautan rohatan min kulli syarrin. Ya Allah, jadikan hidupku bertambahnya kebaikan. Waj'alni mautan, dan jadikanlah kematianku menjadi kematian yang aku istirahat dari segala keburukan. Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahimtum insyaallah? Fahimna. Paham insyaallah? Nah, jadi kalau tadi ditanya fahimtum insyaallah, fahimna. Yang kedua, wa an syababihi fi ma'ablah, dan tentang masa mudamu. Untuk apa kamu habiskan? Untuk apa kamu gunakan? Lagi-lagi kita bisa menjawab, ya Allah, saya habiskan duduk di pesantren, saya habiskan menuntut ilmu, saya habiskan umur saya di dalam ketaatan kepada Allah. Masya Allah. Adik-adik di sini sudah selamat dari pertanyaan yang kedua. Adik-adik di sini menuntut ilmu, hari-hari bergerut ilmu, kekasihnya Allah, didoakan oleh seluruh makhluk, didoakan oleh semua para malaikat. Duduknya tasbih, menuntut ilmunya dianggap ibadah, mutalaahnya dianggap tasbih. Semua pekerjaannya dianggap semua amal-amal kebaikan. Karena apa? Sedang berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbangga kita bisa duduk di sini. Jangan melirik bangga dengan orang di luar sana yang mereka bisa membawa kendaraan yang mewah, alat komunikasi yang mewah, mempunyai teman-teman yang martabatnya tinggi di hadapan manusia. Jangan. Kita harus bangga diri kita bisa menuntut agama, bangga didoakan oleh seluruh makhluk, bangga diri sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang menuntut ilmu, yang beriman dan berilmu, beberapa derajat. Aku hina ketika aku sedang menuntut ilmu, tapi aku akan mulia ketika aku nanti dicari. Begitu. Sekarang dianggap sepele, sekarang dianggap sebelah mata. Tunggu, setelah aku keluar dari pesantren, aku lulus mendapatkan ridho guru, ridho kiai, ridho bunyai, nanti kita keluar dari pesantren dalam keadaan apa? Dalam keadaan kita mulia, banyak dicari oleh semua orang. Ketika ada orang lahiran, yang didatangi siapa? Ustadz, ustadzah. Orang lahiran datang ke ustadz, ustadzah, bukan ke bidan. Iya ke bidan, tapi ke ustadz, ustadzah dulu, minta didoakan biar lahirannya lancar. Betul tidak?
Orang mau setelah lahir datang lagi ke ustadz sama ustadzah, minta didoakan 7 hari selamatan cukuran bayi. Setelah gede, dikit gede, disunatin, datang lagi ke ustadz ustadzah, minta didoain lagi. Udah gede, dia menikah, datang lagi ke ustadz ustadzah, minta didoakan lagi, minta dianterin nikahnya. Sudah gitu hamil, datang lagi ke ustadz ustadzah, minta doa lagi. Punya anak, begitu terus. Yang dicari itu adalah ustadz ustadzah. Makanya pekerjaannya dari mulai mana? Dari mulai masjid, luar sampai pemakaman. Profesinya paling luas. Kalau guru sampai sekolah aja. Kalau orang-orang sampai kantor dunia saja. Tapi ustadz profesinya sampai pemakaman. Gelarnya SAG, Sarjana Alam Gaib. Dari dunia sampai pekuburan dia urusin. Mana ada profesi sampai pemakaman? Nggak ada. Ustadz dari mulai lahir sampai pemakaman, profesinya paling luas. Makanya ketika kita nanti setelah lulus akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berbahagia kita duduk di sini, harus bangga dengan ilmunya, bangga dengan ilmu kita. Bukan berbangga sombong, tapi percaya diri bahwa saya sedang mengemban satu ilmu yang mulia, yaitu ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, warisan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi apa? Wa'an umrihi bima ablah, tentang umurnya untuk apa ia habiskan. Siang dan malam menggerogoti kita, apakah yang akan kita jawab? Adik-adik kelas 1 sampai kelas 6 SD. Alhamdulillah mungkin di sana ada yang belajar di madrasah, lulus langsung masuk ke sini, masya Allah, berbahagialah. Dari kelas 6 SD masuk ke pesantren sampai kapan? Sampai nanti jenjangnya sama dengan jenjang kuliah, kemudian menikah, sudah habis masa umurnya untuk apa? Untuk agama Allah, untuk mencari ilmu, mencari keridhaan Allah. Apa yang harus ditanyakan dari kalian? Kecuali kebaikan dan kebaikan. Ketika ditanya, kamu umur SMP lagi ngapain? Saya lagi belajar ilmu agama. Ketika SMA, kamu lagi ngapain? Saya lagi habiskan untuk mencari ilmu agama. Umur setingkat kuliah pun sama, masih begitu. Setelah lulus, ngabdi, menikah, habis menikah ngajar lagi. Kamu habiskan untuk apa? Saya udah berkeluarga pun masih ngaji, masih ngajar. Maka semua umur kita habiskan untuk apa? Untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus bangga. Kalian sudah selamat dari mana? Dari pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang untuk apa umur kita dihabiskan. Barokah itu apa? Itu barokah. Ketika nanti keluar Neng, barokah itu apa? Dek, barokah itu apa? Cep, barokah itu apa? Barokah itu ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan. Jadi kalau barokah itu apa? Ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan. Imam Hasan Al-Basri ditanya, berkah itu apa, Imam? Berkah itu seperti Allah menciptakan
seekor kambing dengan seekor anjing. Seekor kambing kalau dia lahir anaknya berapa coba? Paling banyak 4 atau 5, itu sudah paling banyak. Paling sedikit 1 atau 2. Kalau anjing berapa? 10. Paling banyak anjing itu, betul tidak? Anjing lahirnya paling banyak, dipotong tidak? Tidak, gak ada yang mau. Tapi kalau kambing lahirnya paling sedikit, tapi dipotongnya hampir tiap hari. Orang akekah pakai apa coba? Pakai kambing, gak ada yang pakai gajah. Orang mau buka warung sate kambing, ya, temennya sate ayam, sate sapi, pasti sate kambing paling laku. Sapi sekian persen aja, sate kambing paling banyak. Gak ada sate kucing, sate kambing paling banyak. Nanti orang bikin nasi biryani, nasi gulai, sama itu pakai kambing. Banyak sekali, hampir semua. Kurban pun rata-rata orang pakai kambing. Paling banter pakai kambing. Sapi itu jarang, orang yang punya aja. Ini tiap hari dipotong, tapi gak habis-habis. Itulah keberkahan, kata Imam Basri. Tapi anjing lahirnya banyak, tapi gak berguna. Itulah keberkahan. Jadi ketika ditanya keberkahan itu, keberkahan itu seperti kambing. Kambing yang tiap hari dipotong, tiap hari dia disembelih, lahirnya 1 dan 2, tapi gak pernah habis-habis. Itulah keberkahan. Itu insya Allah. Terus rahasianya bisa berkah bagaimana? Kambing itu kalau malam cepat tidur. Coba kambing jam 8, jam 7 itu sudah pada tidur. Nanti dia menjelang jam 3 ke sana udah rame. Cepat tidur, bangunnya cepat. Bangunnya rikat. Jam 3 sudah bangun, jam 2 sudah bangun. Betul tidak? Rame itu. Ini ketika kambing bangun sepertiga malam, maka ketika rahmat Allah turun, keberkahan dari situ mereka dapatkan. Sehingga anjing menjadi semenjak kambing menjadi binatang yang berkah. Tapi kalau anjing bagaimana? Kalau tidur mereka malam, menggonggong, bahasa Sundanya babaung, betul. Sampai jam 12 malam. Jam 1, jam 3 baru molor. Sampai subuh. Sehingga ketika rahmat Allah turun, dia gak kebagian. Makanya anjing gak berkah. Inilah satu permisalan, kata Imam Basri. Kalau ingin berkah, haruslah kayak kambing. Tidur duluan, bangun awalan. Tidur duluan, bangun awalan. Maksudnya cepat. Kalau udah belajar langsung tidur. Kalau selesai belajar, jangan mampir dulu ke sirkah. Jangan ngemi dulu. Langsung segera tidur, nanti bangun duluan. Ini supaya mendapatkan keberkahan. Itulah namanya berkah. Ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan. Kalau kita dapat harta, kita punya umur, kita punya sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah, terus kita pakai kebaikan, berarti tanda setiap anugerah itu berkah. Umurnya berkah, hartanya berkah, uangnya berkah. Ketika kita beli baju, kita pakai buat ngaji, buat mondok, berarti harta kita berkah.
Ketika kita pakai, semakin semangat untuk menuntut ilmu, semangat untuk ngaji, semangat untuk ibadah, berarti tanda rezeki yang kita makan itu berkah. Barometernya gampang saja. Keberkahan itu gampang. Ketika kita habiskan diri kita, apapun yang ada pada diri kita, kita pakai untuk apa? Untuk ketaatan kepada Allah, untuk ibadah. Tanda semua yang ada pada diri kita itu berkah. Jadi ketika kita ingin memantau berkah enggak saya hidup ini, lihat saja kacamatanya. Apakah dia punya waktu dia habiskan untuk agama, untuk ilmu, untuk kebaikan, untuk ibadah? Tidak. Untuk perkara yang bermanfaat atau tidak? Kalau dia tidak habiskan untuk, dia hura-hura, dia gunakan untuk maksiat, berarti itulah sedang tidak berkah. Itu insyaallah. Jadi ketika kita habiskan diri kita untuk agama, habiskan kita untuk kebaikan, habiskan kita untuk keridhaan Allah, berarti tanda yang ada pada diri kita berkah. Ketika umur kita pakai untuk agama, untuk ibadah, berkah. Ketika kita punya harta pakai dia habiskan untuk agama, itu berkah. Ketika pakai uang kita belanjakan untuk di jalan Allah, belanjakan untuk perkara yang bermanfaat, belanjakan untuk perkara yang diridhoi oleh Allah, itulah harta yang berkah. Jadi yang berkah itu adalah semua apa yang ada pada diri kita, kita habiskan untuk apa? Untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sesuatu perkara yang berkah. Bagaimana cara mendapatkan keberkahan? Alaikal barokah paminallahi barokah. Bergeraklah, maka engkau akan mendapatkan keberkahan. Jangan diem mulu. Pengen apa? Pengen berkah, bergerak. Gerak pagi-pagi ngaji sambil ngapa? Betul tidak? Kalau diam nanti lama-lama diam ngapal. Ngapal-hafalan, ngapal tasrifan, ngapal Quran. Sambil nunduk sudah astuti. Asal tunduk tidur. Apalagi yang pelor, sekali nempel molor. Ya. Maka bergerak sambil jalan, ya, sambil jalan. Sehat dapat, hafalan dapat. Pagi-pagi begitu, ya. Jadi kalau ngantuk ya berdiri, ya. Kalau saya di pesantren begitu. Saya pernah gantiin ronda Pak Kiai itu. Pak Yai itu nggak boleh ronda. Masa Pak Yai ronda, kan kasihan. Akhirnya kitalah yang ganti ronda di kampung. Habis belajar jam 11 langsung gantiin ronda. Kadang sampai hampir menjelang subuh. Tidur kadang 1 jam. Kadang 1 jam udah aktivitas lagi. Apalagi sudah jadi pengurus. Harus gak boleh tidur. Langsung memantau santri, mengontrol anggota. Habis itu masuk kelas, ngantuknya bukan main. Ngantuk itu bener. Dari jam pertama sampai jam terakhir ngantuk itu datang terus. Makanya kita kadang kalau ngantuk itu berdiri. Kalau kita ini ngaji, sebelum disuruh berdiri sama guru, sama Pak Yai, kita sudah apa? Sudah berdiri. Daripada disuruh berdiri nanti lama duduknya. Pernah waktu itu saking ngantuk beratnya dari jam pertama sampai jam terakhir berdiri terus. Saking ngantuknya. Sampai dibawa air, sampai bawa permen, udah gak mempan. Sampai cabai pernah itu, balsam cabai dikematain. Saking pengen melek, ada usaha. Kalau kepinteran itu semua orang sudah ada jatahnya dari Allah. Manusia gak bisa nawar. Kepinteran itu sudah ada takarannya. Gak bisa protes.
Gak bisa minta. Ya, gak bisa minta karena sudah Allah takar. Tapi usaha harus. Maksimalkan usaha, sempurnakan ikhtiar. Begitu. Ya. Jadi usaha harus maksimal. Sayang apa? Bisa atau enggak itu urusan Allah. Carilah ilmu dari mulai buayan ibu sampai liang lahat. Jadi yang wajib itu mencarinya, bukan bisa atau enggaknya. Oh, Ustaz, saya gak bisa. Biarin, Allah gak nyuruh bisa. Allah itu nyuruh kamu ngaji, nyuruh kamu usaha. Alaikal harokah, gerak saja, cari ilmu, ngaji, hafalan. Bisa atau enggak urusan Allah. Jangan pernah kita banding-bandingin, kan dia pintar enggak. Itu urusan Allah. Bisa, yang penting saya ikhtiar. Mau saya di pesantren 10 tahun, 15, 20 tahun pun, semuanya tidak ada yang sia-sia. Terus saya juga sama dulu. Sampai itu dulu pertama hafalan juz 30 itu mentok di surat Al-Lahab. Karena saya nyepelein, yang dari An-Naba sudah selesai, giliran surat Tabat Yada itu macet. Karena sayanya itu mah gampang, nggak diulang lagi, macet di situ. Sampai nangis, kenapa sudah nggak bisa begitu. Pernah hafalan yang lain nggak bisa mentok sampai nangis. Ikhtiar harus disempurnakan. Urusan baik, urusan dapat atau enggaknya itu urusan Allah. Mana dalilnya yang menunjukkan bahwasannya kita harus bisa menuntut ilmu? Tidak. Yang wajib itu adalah menuntut ilmu, bukan bisa atau enggak. Adik-adik jangan berkecil hati, walaupun gak bisa, teruskan aja. Betul tidak? Semangat. Bisa enggak? Nahwu susah, Tat. Bahasa Arab susah, Tat. Tasrifan susah, terus aja. Saya aja yang bodoh ini juga bisa. Masa adik-adik yang pintar gak bisa? Adik-adik masih bersih. Ya, saya masuk pesantren itu Masya Allah sulit, hafalan sulit, segala sulit, ya. Kemauan elit, otak sulit. Pengennya jadi orang besar, pengennya jadi orang kaya, orang terkenal, tapi otak sulit. Maka tetap kita ini terus berusaha. Tidak ada yang bisa. Itu sampai saya mau pulang dianterin lagi sampai ibu. Gak naik, takut gak naik, anterin lagi. Sudah pulang lagi, ya takut gak bisa nanti gak bakal naik, anterin lagi. Yang penting kamu betah. Itu motivasi ibu saya. Yang bisa menjadikan saya seperti ini adalah ibu bapak saya. Terus yang mendorong, terutama ibu. Anterin lagi, sudah mentok, anterin lagi, begitu. Jadi jangan sampai berkecil hati. Tidak ada yang dilahirkan jadi profesor, betul tidak? Semua dilahirkan dalam keadaan wallahu yakhruju mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian tidak tahu apa-apa. Enggak ada orang lahir langsung jadi profesor, enggak ada. Sama semuanya juga dari TK dulu. Bahkan Ibnu Hajar disebut Ibnu Hajar anak batu itu karena bodohnya daripada Ibnu Hajar. Tapi sekarang pengarang kitab-kitab besar, Syarah Bukhari, Fathul Bari, pengarangnya siapa? Ibnu Hajar. Padahal tadinya anak batu, saking beletnya, saking gak bisa apa-apa, saking odobnya, tapi jadi orang besar. Siap, semangat insyaallah. Alaikal harokah faminallahi barokah. Ya, bergeraklah, pasti akan dapat keberkahan. Selanjutnya, wa mali
maktasabah wa fima anfaqah, dan tentang hartanya dari mana ia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Akan ditanya dari mana harta yang halal atau enggak, kemana dia belanjakan, untuk kebaikan, untuk perkara maksiat atau perkara taat, itu semua akan ditanya. Wa madza amila bima alima, dan apa yang sudah dikerjakan dari apa yang dia ketahui, apa yang sudah dia amalkan dari ilmunya, akan ditanya. Maka kita sama-sama sekarang menuntut ilmu untuk kita supaya beramal, insya Allah semuanya. Jadi semuanya tetap semangat. Maka motivasi di sini, kesimpulan dari hadis ini, bagaimana nanti kita akan ditanya tentang 5 perkara ini. Mudah-mudahan semua yang 5 ini ada pada diri kita yang sedang menuntut agama, sehingga kita gunakan semuanya ada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah taufik kepada kita, istiqomah dalam mengaji terus, jangan sampai kendor di dalam menuntut ilmu, jangan sampai mundur sebelum kita nanti lulus, sebelum kita mendapatkan keriduan dari guru kita dan bermanfaat untuk umat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya rabbi sholli ala Muhammad wa abtamil khairi kulam kulam. Allahumma rzuqna husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma rzuqna ilman nafi'an. Allahumma rzuqna ilman nafi'an. Allahumma rzuqna ilman nafi'an. Allahumma ja'alna min ahlil khair wa ahlil ilmi wa ahlil amal wa ahlil yaqin wa ahlil maghfirah wa la taj'alna iyana min ahli dzukri innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al auladana auladan sholihin hafidina lil Qur'an was sunnati fuqaha bidin mubarakan hayatuhum fid dini wad dunya wal akhirah fid dini wad dunya wal akhirah fid dini wad dunya wal akhirah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Nasaluka al-ijabah ila hadratin nabil mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.